此人半步握了杀戮和空间两。父后自会带你。曙光，你做什么？你又想？哎，挺秋兄！ Halo semua, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-649. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 648. Kemarin Kinchan dipertemukan dengan salah satu tuan muda dari keluarga Ji, di mana diitungin Kinchan menyerahkan buah pelebur dao kepadanya. Sebab baginya Kinchan hanyalah murid yang tengah menumpang kepada keluarganya. Apa yang dia katakan barusan membuat beberapa murid kesal. Untung saja Kinchan bertindak dengan cara mempermalukannya di hadapan semua orang. Tapi semua itu terhenti saat Tetua Agung datang. Ia mengajak semua orang untuk pergi, di mana mereka akan memasuki tanah leluhur keluarga Ji. Tempat ini dijaga oleh gerbang yang hanya dapat dibuka oleh sosok Tetua Agung saja. Tempat ini tidaklah seaman yang mereka kira, karena masih dipenuhi oleh para binatang darah. Jadi jika salah-salah, maka nyawa mereka lah yang akan dalam bahaya. Perjalanan teruslah mereka lakukan, pasalnya tempat ini sangat luas. Sampai pada akhirnya mereka melihat adanya sebuah pavilion besar yang dipenuhi oleh aura paksaan yang kuat. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Tetua Agung bersama yang lainnya telah memasuki pavilion tersebut, di mana dalam tempat itu sangatlah luas. Di saat semua orang sedang terpana, berbeda hal dengan Kinchan, yang terlihat terus merasakan hal yang tidak nyaman. Karena seakan-akan ada yang mengintai di sini. Perjalanan itu teruslah mereka lakukan hingga akhirnya mereka bertemu dengan seorang pria yang sepertinya sudah sejak tadi menunggu kedatangan mereka. Sambil tertawa, pria itu menyambut kedatangan Tetua Agung. Ia meyakini kalau orang-orang yang dia bawa merupakan jenius yang hendak menerima penyucian. Tetua Agung membenarkan hal tersebut. Sementara Xu Dongsen sadar betul pria ini merupakan master yang kuat. Berbeda hal dengan Kinchan, karena dia tahu betul kalau pria ini berasal dari suku iblis asing. Nah, perhatian dari pria ini teralihkan kepada Kinchan. Pasalnya dia itu barulah setengah langkah Martial Emperor, jadi tidaklah mungkin ia bisa menerima penyucian. Sambil tertawa, Tetua Agung meminta Xiuyi untuk tidak menganggap remehnya. Karena meskipun ranahnya masih setengah langkah Martial Emperor, namun Kinchan itu telah berhasil menguasai dua aturan sekaligus, yakni aturan pembantaian dan aturan ruang. Mengetahui hal itu membuat pria ini tertarik. 此人半步 握了杀戮和空间两。 Sedangkan Kinchan bingung bagaimana bisa suku iblis asing itu muncul secara terang-terangan di keluarga Ji. Ia berpikir kalau sepertinya keluarga Ji dan suku iblis asing telah menjalin kerjasama dalam waktu yang sangat lama. Berhubung para jenius sudah ada di sini, jadi pria itu pun memberikan penyucian kepada mereka. Batu-batu binatang darah pun dirinya keluarkan. Itu seketika saja membuat mereka terpana. Sui memperkenalkan benda ini sebagai kristal darah yang berasal dari alam Guyu. Para jenius dipersilakan untuk menyerap energi kristal darah itu demi bisa meningkatkan kultivasi mereka. Selain itu, ini juga dilakukan sebagai persiapan sebelum penyucian. Kinchan mulai memahami sesuatu di mana keluarga Ji mengirim para jenius kemari untuk membantu suku iblis asing dalam mengambil alih raga mereka. Para keturunan keluarga Ji dilarang oleh Tetua Agung untuk menyerap hal tersebut dengan alasan kalau mereka sudah menguasai teknik rahasia keluarga Ji. Jadi tidaklah perlu menyerap hal itu, karena jika tidak, tubuh mereka akan mengalami kerusakan parah. Tapi Kinchan tahu kalau Tetua Agung tidak ingin raga keturunannya dirampas oleh ras iblis asing. Masing-masing kristal darah pun diberikan kepada para jenius.
Selain itu, ini pun akan membawa mereka masuk. Tapi sebelum itu, Qingchen bertanya apakah Jiruyu ada di sini. Tetua Agung berjanji setelah penyucian selesai, maka dia akan membawanya menemui Jiruyu. Sementara itu, para murid ingin segera melakukan penyerapan terhadap kristal darah. Akan tetapi, Jiru Guang segera melakukan penyerangan dan membuat kristal darah milik Qingchen hancur. Ini tentu saja membuat Jiruri kesal. Jiru Guang melakukan semua itu karena dia masihlah kesal kepadanya. Tapi sepertinya dia itu telah lupa dengan apa yang sebelumnya Qingchen lakukan kepadanya. 父后自会带你。智光，你做什么？你又想？ Alhasil mengingat kejadian itu, dia pun menjadi sangat ketakutan dan tidak ingin kehilangan giginya lagi. Jadi Jiru Guang pun memilih untuk pergi demi bisa menyusul Tetua Agung. Namun Qingchen tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi. Dia bisa dengan mudah mengejarnya, dan kemanapun Jiru Guang pergi, Qingchen bisa dengan mudah mengajarnya. Dan kemanapun Jiru Guang pergi, Qingchen bisa dengan mudah menahannya. Masih belum berhenti sampai di situ saja, Qingchen juga mulai melakukan penyerangan kepadanya, sampai-sampai membuat Jiru Guang itu babak belur. Tapi bukannya meminta maaf, Jiru Guang itu masih ingin bertarung dengan Qingchen. Ia mulai melakukan sesuatu yang sepertinya itu merupakan salah satu dari teknik rahasia keluarga Ji. Pasalnya, saat Jiru Guang menggunakan hal tersebut, kekuatannya seketika saja mengalami peningkatan. Namun ternyata teknik yang dia gunakan adalah teknik langkah 1000. Pasalnya, Jiru Guang tidak ingin lagi berurusan dengan Qingchen. Pelarian kembali dia lakukan, tapi Qingchen segera mengejarnya. Di mana Jiruri juga menyusul mereka karena bagaimanapun pavilion itu sangatlah besar. Jadi mereka tak boleh pergi terlalu jauh karena takutnya mereka malah tersesat. Namun baik Qingchen maupun Jiru Guang tidak ada yang mau berhenti. Sebenarnya Qingchen bisa saja mengalahkan Jiru Guang sejak tadi. Namun dia itu memanfaatkan hal tersebut untuk bisa mencari cara agar bisa menemukan keberadaan dari Jiruyu. Tapi di tengah semua itu, Qingchen kembali merasakan adanya yang terus mengintai mereka. Terlebih lagi, hal itu dirinya rasakan sejak memasuki tanah terlarang. Qingchen akan bermain-main untuk membuat situasi menjadi lebih gaduh, di mana serangan langsung saja diberikan kepada Jiru Guang, sampai-sampai membuat dia keluar dari pavilion tersebut. Nah, berkat lubang yang baru saja terbuka semakin membuat Qingchen meyakini kalau segel terlarang di tempat ini memang berasal dari suku iblis asing. Tapi sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Tapi sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Jiruri terlihat dia itu sudah berhasil mengejar Qingchen. Namun di sini Qingchen memiliki sebuah rencana gila karena ternyata dia itu menghancurkan tembok yang menghubungkan mereka ke sisi lain. Melihat hal itu tentu saja mengejutkan Jiruri. Semua itu Qingchen lakukan untuk mempercepat pergerakan mereka ke aula utama. Karena dia yakin aula utama pasti berada di tengah. Karena itulah dia hanya perlu menghancurkan dinding-dinding itu saja untuk bisa sampai ke sana. Sebab saat ini mereka tengah tersesat. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.